pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Shalom. Saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan dan kita sama-sama mau beribadah. Mari mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus, sebab daripada Tuhan datang segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, berterima kasih atas limpah rahmat anugerah-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah di dalam Tuhan Yesus mengandung janji-Mu. Sementara kami berdoa, memuji, menyembah-Mu, Engkau sedang menyembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang terikat. Engkau menjawab doa bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa Allah mengalir. Dan sementara firman-Mu nanti dibagikan Tuhan, kami percaya firman-Mu menegur kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita memuji-muji Dia Allah, sebab saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur, sama-sama berkata, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi perkatakan saudara, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan haleluya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus, kami percaya Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja. Mari bertepuk tangan, memuji Tuhan Yesus. Yuk semuanya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi. Katakan, sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, kataku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan Raja. Mari bertepuk tangan, sebab Yesus yang kita sembah Dia perkasa. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Ayo katakan lagi saudara, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja,
maha besar. Katakan lawan musuh dengan senjatanya firman Allah yang perkasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Katakan lagi, Yesus, Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar, Allah maha besar. Sekali lagi, Allah maha besar. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kita bagi Allah. Kita katakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami bersuka cita bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, minggu pagi hari ini, Roh Kudus hadir di tengah kami. Roh Kudus ada di dalam hati kami, menguatkan kami Tuhan. Oh, riaralabayaralaba. Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Dia. Oh, raralabalabalaba. Oh, rabaya sandaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Mari angkat tangan, sembah Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Saudara di rumah-rumah, mari angkat tangan, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Ku buka hati
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati bamu Yesus, jamahlah kami. Amin Tuhan. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tinggi. Mari sembah Tuhan, angkat kedua tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi perkatakan saudara, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Roh-Mu menjamah kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur saudara. Kami menyembah-Mu, oh Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah hidup kami. Kami menyembah Yesus Tuhan. Syarabararalabayaralamo. Mari sembah Allah di dalam roh saudara. Uralabayaralabayasande. Haleluya. Kami tinggikan. Haleluya. Kami sembah. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, mulia. Kami angkat tangan menyembah.
ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Katakan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, yang mulia. Katakan, ku angkat tangan, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Bapa di surga, tibalah saatnya Bapa. Kami terlalu yakin Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, sesuai dengan janji-Mu kepada kami bahwa Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami. Saat ini Kau sedang ada di sini dan sedang mendengar setiap apa yang kami ucapkan Tuhan. Kami percaya sebentar Tuhan, apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu bukan hamba-Mu lagi, tapi Tuhan sendiri mengambil alih seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Inilah waktunya Tuhan, di hari Minggu yang cerah ini Tuhan, semua umat-Mu yang ada di rumah, yang ada di jalanan, yang ada di rumah sakit sedang mendengar firman-Mu. Biarlah mereka diberkati melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua. Saya percaya hari ini sudah tahu apa arti dari breakthrough. Breakthrough artinya itu terobosan, ya. Inilah tema khotbah saya hari ini, yaitu terobosan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ini? Ada beberapa langkah yang kita akan dapat, yaitu 3 langkah cara untuk mendapatkan terobosan. Untuk mengalami terobosan, breakthrough, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara lakukan dulu. Ya, ini yang penting supaya saya tidak akan memanggil saudara lagi. Oke, pertama-tama saudara kita buka Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Di ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, ini yang pertama. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, yang pertama adalah menabur. Nah, tidak ada orang yang bisa menuai, bisa panen tanpa menabur. Betul? Oleh karena itu saya ajarkan saudara, ini bahasa yang logis yang bisa diterima dengan akal budi saudara. Tak mungkin orang bisa menuai tanpa menabur. Ya, nah, ketika kita menabur pasti kita akan menuai. Ambillah langkah iman seperti seorang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, yang disembuhkan Tuhan Yesus, orang kusta mengambil langkah iman. Mereka menghadap imam walaupun ada kemungkinan dirajam dengan batu kalau terbukti tidak sembuh.
Jangan lupa tetap mengucap syukur. Saya ulang ya. Mereka mau menghadap imam walaupun ada kemungkinan dirajam dengan batu kalau terbukti tidak sembuh. Yang harus kita ingat adalah jangan lupa apapun yang terjadi di dalam hidup manusia harus selalu ada ucapan syukur. Itu yang Rasul Paulus katakan. Yang kita tabur itu pasti akan kita tuai kembali. Ada perkataan begini firman Tuhan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Taburlah kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Jangan menabur yang tidak baik. Oleh karena itu dalam hari-hari saya, dari sejak saya remaja, umur 13 tahun, saya sudah mulai menilai dan mengetahui mana yang baik dan buruk. Yang baik saya jalanin, yang buruk saya buang. Selama manusia sebagai pria, kalau bisa membuang semua keburukan kebiasaan pria, itu pasti hidupnya berhasil. Keburukan pria adalah rokok, judi, wanita, minum, atau lagi apa? Obat. Kalau lima-limanya itu tidak ada, pasti orang itu akan berhasil. Betul tidak? Tidak rokok, tidak judi, tidak main wanita, tidak apalagi, tidak obat, terus tidak minum. Boleh katakan sempurna. Karena laki-laki, setiap laki pasti ada. Kalau coba Surya, apa yang Surya lemah dalam 5 itu? Apa yang Surya pernah lakukan? Kelemahan pria itu? Minum ya, dulu pernah minum. Nah, saya tidak pernah minum, tidak pernah rokok. Tapi saya judi. Selalu pria itu pasti ada. Setiap pria itu pasti ada. Ya. Nah, kalau kita tahu itu tidak baik, jangan lakukan. Beres. Segala sesuatu akan lancar dan enak dan tinggal nikmati itu, ya. Nah, ini yang dikatakan breakthrough, terobosan. Kalau hari ini saudara yang ada di rumah yang sedang belajar ingin mengalami terobosan atau breakthrough, mari kita menabur kebaikan, menabur yang benar, melakukan apa yang benar. Sehingga ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka orang lain akan melihat perbuatan kita. Maka dia suka dengan kita. Biasanya begini, yang saudara waspadai adalah kalau apabila kehidupan kita sehari-hari ada orang tidak suka sama kita, koreksi, ada apa yang kurang baik dari diri kita sehingga orang tidak suka sama kita. Tapi ada memang saking jujurnya, saking benernya di mata Tuhan juga tidak disuka. Itu perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di bumi tidak disuka oleh banyak orang karena dia benar, dia jujur. Nah, itu kita harus maklumi. Kalau kita sudah hidup benar dan kita jujur tidak disuka orang lain, itu berbeda dengan keburukan yang kita buat, orang tidak suka dengan kita. Kalau kita sudah benar di mata Tuhan, sudah rasanya tidak jahat, tidak main perempuan, tidak judi, tidak ngokok, tidak minum, tapi masih ada orang tidak suka sama kita, itu tandanya kita benar di mata Tuhan. Paham ya? Itu yang namanya terobosan. Ya. Setelah Rasul Paulus katakan jangan lupa mengucap syukur, seperti orang kusta yang kembali kepada Tuhan. Ya. Yesus untuk mengucap syukur. Seperti orang kusta yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Kita harus menabur pada saat sulit. Nah ini. Kan orang banyak tuh yang suka menyampaikan firman Tuhan. Kita harus menabur pada saat kita sulit. Contohin dong. Betul nggak? Jangan khotbah doang gitu. Banyak orang kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia nggak kasih contoh. Bahwa dia berbuat. Nah kalau Pak Andes beda, bukan membanggakan diri. Memang saya bisa melakukan hal itu. Ya saya akan ingat kembali ketika saya tidak punya uang. Jadi waktu itu saya bekerja hanya gaji 20 ribuan. Dan saya punya uang 5 ribu dan uang 200 untuk ke gereja. 5 ribu itu untuk dapur. Waktu saat tahun 70-an, 5 ribu perak itu bisa cukup seminggu kita makan. Uang 5 ribu. Karena kecap aja masih 40 perak satu botol. Saya ingat banget itu. Ya kalau kita beli kalau kita beli capcay Pyonghai itu cuma 250. Ya, capcay 200. Bihun goreng itu 225. Masih murah sekali waktu itu. Nah, saya punya 5 ribu untuk 1 minggu. Tapi karena saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang begitu jujur, begitu saleh, dan begitu setia dengan Tuhan, karena saat dia
mau melayani Tuhan itu, dia baru datang ke Jakarta dan sedangkan baru saja mengubur anaknya meninggal. Tapi karena dia itu setia kepada Tuhan, dia tinggalkan acara-acara itu, setelah dikubur langsung terbang dia menuju Jakarta. Tapi yang menjadi masalah adalah saat dia meninggalkan itu, anaknya kan ada 3. Yang satu sakit lagi, yang paling kecil. Yang paling besar sudah meninggal. Yang tengah masih sekolah. Yang kecil, yang wanita yang sangat disayang, 2 laki, 1 wanita. Tentu yang wanita ini yang paling kecil. Sedang sakit keras juga. Tapi demi cintanya dia kepada Tuhan, dia tinggalkan. Nah, inilah waktu itu ketika baru khotbah 10 menit, saya duduk di sebelah dia langsung bawa firman Tuhan, tiba-tiba dari konsistori dengar telepon berbering, katanya dapat kabar dari rumah dia di Manado itu, anaknya meninggal lagi. Yang ketiga, bayangkan, anak kesayangan wanita satu-satunya meninggal. Dia berteriak, "Yesus," bukan begitu, maksudnya, "Yesus, apa maumu? Aku datang sendiri, aku pulang sendiri. Apapun yang Tuhan mau silakan. Tapi satu hal yang aku minta Tuhan, aku baru datang. Aku belum punya ongkos untuk pulang." Dia terbuka itu. Langsung saya berdiri, saya bilang sama Bapak Gembala, "Pak, setuju tidak? Uang kalau kita kasih dia semua. Karena orang ini jujur dan baik. Dan dia setia dengan Tuhan." Bapak Gembala kata, "Setuju." Saya cuma buat 200 perak. Tapi saya ingat saya ada 5.000 di rumah. Untuk dapur 1 minggu. Tidak berpikir saya untuk makan tidak makan. Yang saya penting saya bisa nolong orang yang kesusahan. Saya pulang ke rumah karena jarak 500 meter, setengah kilo. Saya pulang dari Petamburan, BT Petamburan ke Gang Paksi itu dekat sekali. Saya lari, saya ambil bawa itu 5.000, saya kasih dia. Saya bilang, "Pak Pendeta, ini nambahin buat beli tiket pesawat. Uang saya semua segini-gininya, nggak ada lagi uang saya. Ini untuk uang dapur saya 1 minggu." "Aduh, kamu kasih semua?" "Iya, gimana kamu nanti?" "Terserah Tuhan." Itulah saya benar-benar ketika kita menabur dengan cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Tepuk tangan buat Yesus. Memberi dari apa yang kita tidak punya. Maka tangan pendeta itu taruh di kepala saya. Mulai hari ini hidupmu akan berdampak. Dan hidupmu akan berhasil. Dan kamu akan bahagia di bumi. Waduh, kata-kata itu gak bisa saya lupakan. Saya nangis kejar itu di jalanan, saudaraku. Karena dia sudah naik mobil. Saya pegang kakinya, ketangkep, dia turun lagi. Dia kasih ditaruh. Begitu mobil itu lewat, saya masih nangis. Orang, "Pak, ngapain di jalanan nangis?" "Oh, udah pergi mobilnya, udah gak ada." Nah, sejak itulah saya betul-betul diberkati Tuhan. Mungkin Anda mau tanya, Pak Anies belum lengkap ceritanya. Bagaimana selanjutnya setelah uang 5.000 itu diberikan kepada pendeta. Betul? Nah, kalau kesaksian tidak boleh dipotong-potong. Nanti bingung. Harus lengkap. Saya pulang, saya ketemu dengan cici saya. Cici saya minta uangnya. "Mana, Dre, uangnya? Saya mau ke pasar." "Aduh, saya sudah kasih pendeta." "Berapa?" "Semuanya." Wah, ngamuk dia. "Gila apa lo? Kasih 100, 200, masa kasih semua? Kita makan apa? Kamu bisa puasa, adik-adik kamu gak bisa puasa. Gimana ini?" "Ya tunggu, habis Tuhan suruh." "Gak mungkin Tuhan suruh seperti itu." Dia bilang begitu. Nah, dimaki-maki saya sama cici saya. Saya yakin itu Tuhan yang perintah. Saya mau berdoa. "Doa sono, tanya Tuhan. Mana mungkin Tuhan seperti itu?" Dia bilang. Saya berdoa, baru masuk kamar doa, suruh keluar lagi sama Tuhan. "Keluar kamu, jangan di sini." Lah Tuhan takut diomelin lagi sama cici. "Keluar, aku perintah kamu keluar." Keluar saya. Dimakin lagi, kata mau doa. Tuhan bilang suruh keluar. "Nggak mungkin." Gitu lagi. Karena cici saya bisa dengar, mana bisa dengar ya. Kalau saya bisa dengar suara Tuhan itu. Saya pimpin Tuhan ke depan, ternyata saya ketemu teman saya. Dia bilang, "Kenapa lo tampaknya murung amat?" "Ya, saya habis ribut sama cici saya gara-gara uang 5.000 uang dapur saya kasih pendeta." "Terus kenapa emang?" "Ya uang dapur." "Ya lu bego, masa uang dapur kasih semua?" Dia bilang.
Saya cerita itu kesian. Boleh kesian, tapi pikir dong pakai otak. Masa semuanya? Dia bilang. Betul kan? Nah, itulah namanya kalau kita memberi dari kesulitan itu. Dalam kesulitan kita bisa memberi. Ini yang jarang bisa dilakukan oleh orang. Saya taat dengan Tuhan. Makanya jangan heran kalau saya disayang Tuhan. Saya taat. Tiba-tiba, udah lu jangan pusing. Lu cariin gue mobil. Kalau ada yang mau jual mobil, gue mau beli mobil. Jadi gue kasih komisi lo. Waduh, kok Tuhan, saya bukan pedagang mobil, mana ngerti, saya bilang. Pergi dia. Begitu saya sampai jalan besar, ada teman saya naik mobil warna hijau. Re, ayo ikut gua. Kemana? Makan. Ah, ini dia. Kalau nggak punya duit saya, oh makan. Naik ke mobilnya. Lo kok tak pakai kusut amat lo? Iya, saya bilang saya tadi kasih uang sama pendeta 5.000 perak. Wah, banyak amat. Iya, uang dapur cici saya, dia ngomelin saya. Dia bilang, ya lu bego, masa uang dikasih semua? Kasih 100, 200, masa semuanya? Kesian, boleh kesian, tapi ingat, itu uang dapur. Udah ginilah, gue mau jual mobil lu nih. Nah, yang tadi mau beli, nih mobil gue mau jual nih. Kalau laku, langsung gue kasih komisi lu. Jangan makan, balik. Mungkin orang yang masih ada, kita muter balik. Ada itu orang lagi di tokor apa tuh, tukang apa yang jual rokok, apa tuh, warung rokok ya. Dia lagi mau beli rokok. Tuh orangnya. Dia negosiasi. Deal. Saya dikasih 80.000. Tepuk tangan buat Yesus. 5.000 jadi 80.000. 16 kali lipat. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus. Itulah ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Bahwa semua ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab, hampir semua saya alami. Jangan hanya pandai berkhotbah. Betul? Lakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Makanya dikatakan carilah pengajaran dan kesaksian. Coba kita buka ayatnya ya. Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20. Coba di sana buka. Sorry ya, saya lompat ke sini. Nah, betul kan? Baca semua yang ada di rumah. Carilah pengajaran dan kesaksian. Nah, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Oleh karena itu, kalau saudara semua mendengar kesaksian saya, nggak pernah berubah. Karena itu kejadian. Jangan karang cerita, jangan karang kesaksian, itu saksi dusta. Oleh karena itu saya katakan, kalau andai kata Anda mendengar kesaksian saya, semua pasti sama. Ya, oke. Itu yang pertama. Ya, kita buka Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Kita harus menabur pada saat sulit sehingga kita menuai pada waktunya. Menaburlah tanpa melihat situasi. Lakukan saja. Tuhan memperhatikan ketika kita sedang memberi. Dia tahu kita lagi nggak punya duit. Kita lagi nggak punya uang untuk makan. Tuhan perhatikan itu. Pengkhotbah 11 ayat 4, 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin, ayat 4 benar. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Perhatikan, waktu saya memberi, apa saya mikir? Ini ceritanya. Kalau kita perhatiin angin, kalau kita ngasih antar gue makan apa, itu perhatiin angin, tidak akan nabur. Betul nggak? Menurut Anda kehidupan saya betul nggak sesuai firman Tuhan? Ini, saya kalau memberi nggak pakai mikir. Karena saya percaya Tuhan yang perintah, beri. Kadang-kadang kita diuji sama Tuhan, maukah kamu memberi? Kadang-kadang kita nolak, oh kalau begitu kasih banyak aja. Oh bukan kata Tuhan, kata kasih kata setan ini. Karena banyak kasihnya. Nggak bisa begitu. Saya paling nunduk dengan suara itu. Saya tidak pernah takut apapun. Karena saya tidak pernah memikirkan apapun. Yang saya pikirkan taat dan setia. Maka semua ini akan terjadi. Maka ketika saya buat ini, semua ini sudah saya lakukan. Ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama baik. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua kalau Anda ingin mendapatkan terobosan, yaitu kerjakanlah keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12, coba baca. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Amin.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, bukan depan Tuhan aja loh saya takut. Saya kalau sudah janji sama orang, nggak bisa saya langgar. Saya susah orangnya. Walaupun teman bujuk-bujukin. Saya janji depan anak saya janji di depan istri saya, bahwa saya tidak akan makan goreng-gorengan dulu, sementara. Kenapa saya kata sementara? Suatu saat saya sembuh. Karena saya ingin sehat. Saya alergi gorengan. Kalau saya makan gorengan, saya batuk. Gorengan, saya batuk. Dan istri saya bilang, Pi, anak saya kan dia sebagian dia namanya dokter dokter kesehatan apa namanya? Apa? Suaranya pelan banget. Gizi, ya. Jadi dia tahu bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi saya dilarang, tidak boleh makan ini, Pi, tidak makan ini. Oke. Nah, begitu banyak teman-teman saya membujuk saya. Udahlah, nggak apa-apa, nggak ada Cici ini, nggak ada Katrin ini. Sekali-kali boleh lah makan. Saya tidak akan langgar itu. Karena saya sayang sama mereka. Jadi saya walaupun nggak ada, saya taat. Nggak ada orang, saya taat. Makanya itu. Maka saya juga tanya Tuhan. Tuhan, kok setelah saya berhasil hidup seperti ini, Tuhan sudah berkati saya, kok banyak makanan yang tidak boleh dimakan? Saya sudah minum air putih selama 6 tahun. Nggak makan kerupuk sudah 3 tahun. Saya udah mulai nggak makan gorengan selama setengah tahun udah. Ya 3 bulan, 4 bulan lah. Tuhan bilang apa? Kamu yang minta. Kan kamu bilang mau umur panjang, umur 90 tahun. Ya udah saya diem. Tapi benar setelah saya diet, saya tidak makan itu. Memang tubuh saya segar, enak sekali. Dan mulai saya itu hilang penyakit alerginya. Kebetulan banyak adik-adik saya, termasuk Luciana yang memberikan saya obat alergi, saya sembuh. Dan saya bersyukur saya punya adik-adik yang baik, yang memperhatikan kondisi tubuh saya. Karena memang kalau kita selalu berbuat baik, maka banyak orang suka dengan kita dan mereka ingin menolong kita. Maka jadilah orang baik. Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Itu namanya kerjakanlah keselamatanmu ya. Ingatlah salah satu tujuan hidup kita bahwa kita diciptakan untuk suatu misi, menyelamatkan orang lain. Visi kita adalah menyelamatkan orang lain. Kalau kita sakit-sakitan, kalau kita lemah, bagaimana kita selamatin orang lain? Betul kan? Oleh karena itu kita harus jaga kesehatan kita. Benar-benar ketat. Saya dari pagi baru makan sekali nih. Ya, baru makan sekali. Maka Cici bilang, makan. Nggak apa-apa. Saya ntar habis khotbah baru saya makan. Ya. Nah, lakukanlah firman Tuhan. Dengan sabar, menantikan penggenapan janji Tuhan. Jangan tinggal dalam kenyamanan saja, tapi harus berjuang lebih lagi. Jangan terperangkap dalam intimidasi. Seperti 10 dari 12 pengintai, namun punyailah pandangan yang berbeda. Itu pandangan saya sangat berbeda. Bahkan saya minta sama Tuhan sendiri bahwa kita ini akan menjadi pendeta yang berbeda. Beda dari yang lain gitu. Ya, kadang-kadang saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, kenapa mereka yang top-top itu selalu dipanggil khotbah? Saya cuma punya karunia kesembuhan. Mungkin pengajaran saya sederhana, tapi kan bukti-bukti ada. Ya, saya suka ngajar sama jemaat, kita mau pinter apa mau ngalami? Kan mau ngalami. Kalau kita dengarnya khotbah bagus-bagus cuma pinter doang. Tahu doang, tapi nggak ngalami. Doa nggak dijawab. Kita yang penting kan doa dijawab. Betul kan? Ada satu saat begini. Saya baru saja mengalami satu hal yang luar biasa. Saya tidak sebut namanya. Saya sangat sebuah contoh. Ada seorang wanita yang ingin berjumpa dengan seorang pria. Yang dia sendiri baru kenal hanya melihat. Ya, dengar tuh, hanya melihat. Jadi belum salaman juga enggak. Kenalan juga belum. Tapi dia rindu ketemu dengan orang ini. Apa mau dia selidikin, punya selidik. Pas lebaran itu dia ada di Singapura. Dan wanita ini menyusul ke Singapura. Dan dia jumpa dengan saya. Dia minta supaya saya mendoakan supaya berjumpa dengan orang itu.
Sebenarnya orang itu nggak pernah janjian, orang dia nggak kenal kok. Paham maksud saya? Mengerti cerita saya? Biar Anda tahu apa yang saya minta saya selalu dijawab. Saya senang sekali dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu mengabulkan permintaan saya. Dan orang ini ternyata dia tinggal sampai 2 minggu di sana. Dan hari ke-8 dia belum jumpa dengan orang itu. Karena hari ke-8 saya udah akan pulang. Koko gimana kok belum jumpa juga dengan orang itu? Doain dong kok. Terakhir besok Koko pulang, hari ini kita doa dong. Ya udah. Saya doa di airport. Mau? Ya kamu di mana? Saya di Orchard. Oke, kita doakan itu. Orang itu kita minta Tuhan jamah orang itu. Pertanyaan saya dengan Anda. Betul nggak? Walaupun Singapura itu negara kecil, betul nggak luas? Sedangkan tidak janjian. Dan kita tidak tahu orang itu di mana. Betul? Tapi Tuhan tahu dia ada di mana. Betul nggak? Saya berdoa. Umpamanya namanya David. Nah, kita pakai nama David deh gitu. Tuhan, jamah David. Kamu di mana? Saya di Orchard kok. Oke. Tolong jamah David Tuhan, supaya gerakan hatinya untuk pergi ke Orchard. Supaya orang ini bisa jumpa dengan orang ini. Dia rindu sekali ketemu. Karena dia bilang kalau apabila saya jumpa dengan orang itu, sebelum saya pulang ke Jakarta, berarti itu akan menjadi teman saya. Dan saya janji kok, saya akan bersaksi. Saya doa dalam nama Yesus. Saudara tahu, belum terbang saya, baru jarak berapa menit, dia WA Koko, saya ketemu orangnya di Orchard. Tepuk tangan buat Yesus. Aneh kan? Di mana ketemunya? Di Watson. Dia sedang belanja. Sebenarnya saya itu sudah mau ke kiri, tiba-tiba Roh Kudus suruh ke kanan. Saya lari ke kanan, ternyata saya di Takashimaya, saya ketemu Watson. Dia keluar dari Watson. Karena saya gugup, saya ketakutan karena dia nggak kenal saya nggak berani kasih salam. Karena nggak kenal kan. Cuman itu tanda bahwa dia pengen ketemu dengan orang ini. Banyak cerita saya. Itu masalah yang agak sulit kan? Tapi bisa Tuhan jawab. Karena Yesus benar-benar sejauh doa. Tepuk tangan lagi keras Pak Yesus. Biar semua orang tahu bahwa Yesus itu hebat. Ya, oke. Langkah ketiga, setelah Anda mengerjakan keselamatan Anda, kalau Anda ingin dapat terobosan, yaitu berperanglah dalam peperangan rohani. Nah, apa sih Pak Andreas tuh? Ya, seperti Yosua dan Kaleb, ya, menjadikan persoalan yang mereka hadapi sebagai makanan. Ya, Yosua dan Kaleb menjadikan persoalan yang dihadapi itu sebagai makanan dia. Hadapilah, berperanglah dengan apa yang Anda hadapi. Saya akan bicara dengan seseorang ini. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, kalau engkau sedang menghadapi satu persoalan, kalau engkau sedang menghadapi sesuatu yang memberatkan kamu, kalau engkau sedang menghadapi suatu kejadian yang membuat kamu jadi cemas, ingat, berperanglah dengan imanmu. Katakan, aku tidak terpengaruh lagi. Itu iman. Inilah membuat kamu mendapatkan terobosan, dapat breakthrough dalam hidup kamu. Bahwa kamu akan tumbuh, imanmu bertumbuh. Oh, sekarang aku menang ya. Oh, aku bisa ya sekarang ya. Itu yang kata berperanglah dalam peperangan rohani. Contohnya, misalkan begini, saya sedang melamar pekerjaan. Ya, ini contoh. Waktu saya datang ke tempat bos saya itu, calon bos saya itu, saya langsung ditolak, tidak terima. Berperang nggak rohani saya? Sedangkan saya sudah berdoa, minta kepada Bapa di surga bahwa saya akan diterima. Tetapi kenapa ketika saya datang, saya tidak diterima? Ini yang namanya berperang dalam secara rohani. Saya belum pulang, saya masuk ke gang, saya berdiri di situ. Tuhan, kau janji kepadaku bahwa aku akan terima di situ. Kenapa aku harus mundur? Roh Kudus kata, kembali kamu ke dia. Walaupun kamu ditolak. Saya datang lagi. Cek, boleh nggak saya berdiam sebentar saja di sini? Lu jangan ganggu gue ya, gue kenal kagak lu. Ngapain lu mau ke sini? Saya mau kerja di sini. Bagaimana gue bisa terima? Gue kenal kagak, kan lu nipu, lu nyolong, betul kan? Orang nggak kenal kok. Ya udah, nanti cek tahu siapa saya. Gue nggak mau tahu, mau apa kek sebelum lu ganggu gue dagang, dia bilang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana? Diam sebentar. Udah saya diam.
Tiba-tiba ada orang perempuan datang. Saudara, tolong, ini kisah nyata. Lu ngapain di sini? Mau pindah kerja? Lu jangan pindah ya. Nanti gue punya keponakan susah kalau nggak ada lu. Tanpa sadar, orang ini sudah pasang iklan. Betul? Bahwa saya orang penting. Lu jangan pindah, nggak boleh. Lu sangat dibutuhkan sama adik gua. Kalau lu nggak ada, lu kacau itu toko. Udah, langsung panggil mencek. Lu kenal? Lah kenal lah, dia kerja sama ponakan saya. Ini anak pandai. Udah langsung jalan dia. Si cek bingung, kok pergi dia? Dia tahu toko itu toko apa. Saya manggut-manggut. Belum apa-apa cek. Kan saya udah bilang, entar cek tahu siapa saya. Lu diam sebentar di sini. Udah kalau gitu gue izin. Saya berdoa, Tuhan tolong lagi dong Tuhan. Datang orang baju putih, lewat toko angkasa namanya, dari Medan. Dre, lu ngapain di sini Dre? Barang gue udah dipak belum? Tunggu kok, saya mau pindah. Lu jangan pindah, kacau dong gue. Nanti barang-barang gue gimana? Gue kan order banyak banget barang. Dipanggil mencek sini, lu kenal dia. Wah ini anak di Tenabang. Kalau nggak ada dia repot saya. Nah, iklan lagi. Pergi dia ke sana. Ayo masuk kamu ke dalam. Lu mau kerja? Langsung diterima. Langsung diterima. Cuma 2 orang. Cek belum kenal saya. Saya pemimpin loh cek. Berapa lo mau terima gaji? Saya di sana gaji 70.000. Wih, di sini berapa? Ya pokoknya cek nggak usah kasih saya 70.000. 40.000. Mana ada orang gaji turun? Tapi ada syaratnya cek. Kenapa? Kalau cek cocok sama saya cepet. Pinter gak? Tepuk tangan berarti. Itu hikmat dari Tuhan. Kita rendahin dulu. Supaya orang tertarik sama kita. Itu namanya merendahkan diri. Gaji saya 40.000 aja. Saya 70 di sana. Tapi kalau cek cocok cepet. Baru seminggu saya kerja sama dia. Gaji lu cepet. Karena apa? Saya keluarkan ilmu saya. Karena saya punya Yesus. Maka terjadilah breakthrough. Tepuk tangan buat Yesus. Telah bosan datang gaji 70 jadi 100 langsung. Bahkan ketika akhir bulan saya terima gaji 125. Dan saya dapat uang banyak sekali. Itu kalau kita ingin dapat breakthrough, berperanglah dalam peperangan rohani. Yaitu walaupun sudah ditolak, tetap percaya Tuhan bela kita. Amin. Ya, jangan pernah takut. Jangan terpengaruh dengan orang di sekitarmu. Orang itu boleh berantem, boleh ribut, kita tetap tenang. Kita punya iman yang teguh. Supaya kamu sehat, kamu tenang, kamu diberkati dan kamu menang. Itu kan kita buat pemenang. Ya. 2 Samuel 11 ayat 1 coba lihat di situ. Tahun ini adalah tahun peperangan rohani. Jangan kalah, jangan memble. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun tuh ya. Ini kan baru pergantian tahun bulan 4 kan ya. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, saudara kalau baca seperti ini hurufiahnya, Anda nggak ngerti ini perang nih. Sedang benar terjadi perang. Tapi kalau kita pakai hikmat, sebenarnya waktu saat penggantian tahun, seluruh orang Israel itu sedang memusnahkan Bani Amon. Artinya apa? Orang Israel itu sedang membasmi semua iblis-iblis yang menyerang hidup kita. Setan marah-marah, setan emosi, setan itu sedang memusnahkan kita semua. Nah, kita sedang dikepung nih. Tapi ingat, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Artinya dia tidak apa tuh namanya? Kalau orang tinggal satu di tempat, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, itu artinya percaya bahwa dia pasti menang. Dia tidak perlu lari, tidak perlu kabur. Menghadapi kenyataan, tetap diam sembari berdoa. Ketika kamu mendengar ada sesuatu yang tidak baik, misalnya kita punya kakak, atau kita punya dedek, atau kita punya istri sedang berantem gitu. Kita berdoa, kita nyanyi, Kaulah Tuhan. Nah itu kita sedang memagar tembok. Sedang masang tembok supaya kita tidak kena serangan. Paham gak? Baru terjadi breakthrough. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus. Bagaimana Anda terima terobosan kalau Anda kalah terus? Kita umat pemenang. Betul kan? Nggak perlu kalah. Jangan terpengaruh dengan keadaan kok. Di mana iman kita?
Bos saya lagi berantem, kan bos saya ada 3, lagi berantem, saya ketawa sendirian. Pegawai pada lari kabur semua, saya tertawa. Kenapa? Saya punya iman. Akhirnya saya pendamainya. Saya datang ke sini, kok kenapa mesti ribut? Saya sudah ada di sini. Saya baru kerja 2 bulan. Masa bos gede sama bos kecil berantem gara-gara uang? Saya bilang, saya tidak mau itu. Tenang, saya bela. Berapapun kerugian Anda, saya bela. Terus langsung yang kedua, yang tengah-tengah bilang, memang Dre, engkau percaya sama kamu. Tapi kita bertiga ribut gara-gara ada yang korupsi. Tapi gara-gara ada kamu kebongkar semua. Tapi sekarang setelah begini, berjanjilah jangan ulang kembali. Tiba-tiba yang korupsi itu bilang apa? Mulai hari ini, Dre, lu baru kerja 2 bulan. Ya, ntar sore lu ikut makan sama gua. Yang pertama bilang, lu ikut makan sama gua. Yang tengah, jangan, gue pesain dia. Jadi saya ini jadi betul-betul berkat buat toko itu. Dia bertiga kongsian 50%, 30 sama 20. Yang 20 ini dipojokin karena dia korupsi. Tapi saya tidak bongkar semuanya, saya cuma bilang, kalau hari ini saya sudah di sini, kalau mau berdamai, damailah. Dan saya bikin toko ini akan maju dan Anda akan untung 5 miliaran rupiah. Anda akan lihat siapa saya. Jadi 3 setuju, asal damai. Tapi janji, jangan ulang kembali kesalahan. Yang korupsi ini bilang gini, mulai hari ini stok kamu pegang, penjualan kamu pegang, pembukuan kamu pegang, keuangan kamu pegang, baru 2 bulan lo kerja. Semua saya pegang, karena mereka percaya saya orang jujur. Bukan saya banggakan diri, memang saya begitu orangnya. Sampai waktu saya berhenti, nangis 3-tiganya. Engkau tahu nggak, kalau saya mau nyuri, gampang banget. Yang stok yang pegang saya, keuangan saya. Kalau saya laporan, kok ini hari tinggal 1.200 bis, yang ini tinggal 1.000, yang ini 800, engkau cuma ya gitu doang. Kalau saya bilang saya mau curi aja 10 bis, engkau nggak tahu. Engkau tahu nggak? Sampai hari ini saya kerja 4 tahun di sini, seperak pun nggak saya ambil. Nangis 3-tiganya. Nggak ada orang sejujur kamu. Maka dia bilang, kalau kamu nanti buka usaha, saya bela kamu. Benar dia bela, maka saya jadi pengusaha. Tepuk tangan buat Yesus. Itu kembali lagi breakthrough. Karena peperangan rohani. Dikasih kesempatan untuk nyuri, nggak bakal saya nyuri. Itu kalau mau hidup sukses seperti itu, harus bisa dipercaya. 4 kali saya kerja, 4 kali saya tidak pernah curi. 4 bos saya nangis semua. Saya bilang, kok saya pindah karena engkau nggak kasih saya naik gaji. Lu nggak minta? Nggak perlu minta, saya nggak bisa minta-minta. Saya minta pada Tuhan. Kalau lu berhenti, gua nggak kasih pesangon, nggak apa-apa. Yang kasih pesangon saya dia. Terus terang Surya, kok sangat cinta Tuhan. Betul-betul dia kabulkan semua. Tuhan yang berkati saya terus. Sampai saya seperti ini, semua karena Tuhan. Tuhan terlalu baik buat hidup saya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jujur, berani berperang, melawan hal-hal yang buruk. Yakobus 4 ayat 7-8. Ayo kita akhiri ya. Karena mujizat itu masih ada. Tahun ini adalah tahun peperangan rohani. Majulah mendekati Tuhan, maka mujizat pasti ada di hadapan Anda. Ya, saya ulang. Tahun ini adalah tahun peperangan rohani. Majulah berperang, mendekatlah kepada Tuhan, maka mujizat ada di hadapan Anda. Ya, karena tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu tuh, jangan curi ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya rasa Anda mengerti maksud saya ya. Jadi kesimpulannya, ketika Anda ingin mendapatkan terobosan dalam hidup Anda, lakukanlah apa yang saya katakan, menaburlah dengan benar. Anda tidak akan menuai tanpa menabur. Taburlah kebaikan, menabur berkat buat orang miskin, menabur untuk gereja. Mungkin Anda tanya lagi nih, Pak Anes, apakah menabur untuk gereja? Aduh, jangan tanya. Masa saya mesti war-war ya kan? Nah, saya pernah dapat uang 128 juta. Itu di tahun 90, belum sampai 90. Karena kan tahun 96. Karena saya pertama kali pergi ke Israel 96. Itu saya dapat berkat dari Tuhan 128 juta. 28 juta saya kasih gereja. 100 buat saya ke Israel. Saya nggak pakai uang jajan.
Saya kasih semua 28 juta itu saya beli untuk bangun gereja di Lampung. Itu. Beli keyboard, beli diesel, karena dia nggak ada listrik, saya beli diesel, lampu semua saya pasangin, semua jadi gereja. 28 juta. Di rumah gereja yang luasnya cuma 100 meter. Dan terjadi mujizat luar biasa di sana. Maka saya katakan bahwa ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hidupmu tidak pernah kekurangan. Saya senang dengan Yesus. Karena Tuhan mengajar saya, semua yang ada di Alkitab ini semua saya lakukan. Bukan hanya pandai berbicara, tapi banyak orang pandai khotbah. Nabur di sini nggak pernah nabur. Perpuluhan di sini nggak pernah ngasih perpuluhan. Nah ini nggak benar namanya, ya. Lakukan itu. Yang kedua, kerjakan keselamatan Anda. Ya, yang ketiga apa? Berperanglah dalam perang rohani. Ikut berperang. Berperang itu artinya kita menyangkal diri. Walaupun itu misal contohnya itu sebenarnya hak kita, tapi kita tidak dikasih haknya, ya. Maksud kita nggak ambil. Ya, misalnya gini, saya pernah dijanjikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Dre, nanti ya, saya amplopnya saya kasih kamu melalui transfer, bilang gitu. Ya, kok terima kasih Pak. Udah. Nah, pas hari ketiga, istri saya tanya, Pi udah dikasih belum? Minta dong, nggak mau saya, biarin aja. Dia ingat syukur nggak ingat ya udah. Seminggu juga nggak ditransfer. Salah kamu kalau kamu nggak ingetin, dia bilang. Udah ingetin dong, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Saya pikir ya itu mungkin bukan berkat saya ya udah nggak apa. Beberapa hamba Tuhan, waktu saya ngobrol, waktu saat lagi musyawarah kerja di gereja, itu ada 600 pendeta, semua ngomelin saya. Nggak ada orang sebego lu katanya. Itu hak kita, minta. Kenapa sampai sekarang? Enggak, sampai hari ini nggak dikasih. Jadi seperti mempermainkan. Tapi bagi saya bukan permainkan. Dia lupa. Itu pikiran saya. Saya nggak pernah pikiran negatif. Dia lupa, biar aja lupa. Tapi Tuhan kasih saya, wow, jangan ditanya. Pokoknya enak deh. Kalau kita melakukan berperang rohani secara benar, pokoknya enak aja. Amplop, sebatas amplop bukan? Gope ya gope. Tapi kalau Tuhan ngasih, wow. Ke Israel 37 kali. Berapa duit? Ya, oke. Jadi mulai hari ini berperanglah dengan perang rohani, maka saudara akan dapat breakthrough. Ya, kesimpulannya jangan pernah kalah. Tetaplah ngikuti firman Tuhan, lakukan apa yang benar, menaburlah dengan benar. Jangan pelit, ya, kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, maka saya percaya Anda pasti diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Ayo, tolong WL doa persembahan ya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kami buat firman-Mu. Kami diajarkan 3 hal yang sangat membangun kami di minggu pagi hari ini Tuhan. Kami siap memberi. Hari ini kami percaya setiap taburan Engkau memberkatinya dengan kami akan siap memberi dengan hati yang bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap taburan daripada umat-Mu. Kami percaya hari ini kami semua telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang terus setia menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya hidup hamba-Mu, juga keluarga, Engkau yang menjagai melindungi. Engkau memahkotai hari-hari hamba-Mu dengan kebajikan dan kemurahan ya Tuhan. Engkau mengaruniakan kesehatan yang ilahi turun buat hamba-Mu. Kami juga percaya Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk menyatakan perbuatan baik, untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan sampai kepada banyak orang diperkenalkan dengan Injil Kristus dan diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua yang berada di rumah-rumah hari-hari ini, kami ada di rumah sakit Tuhan terbaring sakit, kami percaya perlindungan kuasa Allah sempurna. Dan sementara kami menonton ibadah ini, kami tahu Tuhan mujizat Allah sedang terjadi. Engkau mengaruniakan kesembuhan, kesehatan bagi semua kami. Dan kami juga percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Roh-Mu terus memberkati kami, melindungi, menjagai kami. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia. Kau memberkati pemerintahan bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada orang-orang yang benar di bangsa ini. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus memerintah di bangsa ini Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya kami boleh berkumpul kembali di dalam waktunya Tuhan untuk kami sama-sama belajar firman-Mu, memuji menyembah-Mu, dan semakin mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan sebelum Tuhan kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau angkat tangan kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari saudaraku, kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, sebagaimana biasa, mengadakan wajah saudara, pandanglah Tuhan Yesus yang baik itu untuk memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini, diberkatilah keluar masukmu, diberkati setiap pekerjaanmu, dan diberkati setiap rumah tanggamu. Bahkan anak cucumu semuanya diberkati Tuhan, karena Tuhan sumber berkat itu yang senantiasa mengasihi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.